Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab kemaksiatan itu termasuk perbuatan jahiliyah dan pelakunya tidak kafir kecuali karena syirik. Hadis ke-13 Abu Dzar bercerita, aku pernah mencela seseorang, lalu aku menjelek-jelekkan ibunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau menjelek-jelekkan ibunya? Sesungguhnya engkau termasuk salah seorang yang di dalam dirimu masih terdapat unsur jahiliyah, pelayanmu adalah saudaramu yang oleh Allah jadikan berada di bawah kekuasaanmu. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan dari apa yang dimakannya, dan memberi pakaian dari apa yang dipakainya. Dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Kalau toh kalian membebani mereka, maka bantulah mereka. Penjelasan hadis. Larangan di dalam hadis tersebut bersifat mengharamkan, yakni larangan mencaci budak belia dan orang-orang yang satu derajat dengan mereka serta memberi aib kepada mereka atas aib dan cacat nenek moyang mereka. Sebaiknya, hadis tersebut memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka. Karena, sesungguhnya perbedaan yang ada antara kaum muslimin itu hanya terletak pada ketakwaan semata. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai keturunan terhormat tidak memberi manfaat sama sekali jika ia tidak termasuk orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang yang terhina di mata manusia dapat memperoleh kemuliaan dengan ketakwaan yang dimilikinya. Salah seorang sahabat, Abu Dzar, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Adab, di mana Abu Dzar bercerita, pernah suatu ketika terjadi pembicaraan antara diriku dengan seorang yang ibunya ajami non-Arab. Kemudian aku memberikan aib kepadanya. Ada yang mengatakan, bahwa Abu Dzar memberi aib dengan menyebutkan warna hitam kulit ibunya, misalnya, wahai anak orang kulit hitam, maka Rasulullah tidak mau menyia-nyiakan waktu dan memberikan nasihat seraya memerintahkan untuk berbuat baik kepada pelayan dan memperhatikan adab sopan santun dalam bergaul bersama mereka. Kata Hawal, menurut Al-Fara berarti pengembala. Dan menurut Al-Karmani, asal kalimat dalam hadis itu pada dasarnya berbunyi, hawalukum ikhwanukum. Didahulukannya ikhwanukum atas kata hawalukum dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap penjelasan makna persaudaraan. Al-Taimi pernah berkata, seolah-olah Rasulullah hendak mengatakan, mereka itu adalah saudara kalian sendiri, serta bermaksud hendak memperlihatkan saudara-saudara mereka itu, di mana beliau bersabda, pelayan kalian berada di bawah tangan kekuasaan kalian. Dan merupakan majas metafora dari kemampuan dan kerajaan. Sedangkan persaudaraan sebagai majas dari kemutlakan kekerabatan, yaitu bahwa semua orang adalah anak Adam. Setelah itu Rasulullah memerintahkan beberapa hal, yaitu a. Memuliakan dan memberi makan kepada mereka serta mendahulukan kebaikan untuk mereka. b. Menutupi aurat mereka memberi pakaian kepada mereka yang dapat melindungi mereka dari terik sinar matahari dan dingin. c. Tidak membebani mereka. Maksudnya, Rasulullah melarang kaum muslimin membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Kata mayaklibuhum berarti yang kemampuan mereka tidak ada atau dengan kata lain tidak mampu. Karena terlalu berat atau terlalu sulit. Ibnu Battal berkata, Rasulullah bermaksud mengungkapkan, bahwa dengan memberikan aib ibunya kepada orang itu, maka kamu telah menghiasi diri dengan akhlak kaum jahiliyah. Karena mereka telah membanggakan diri dengan keturunan sehingga mereka durhaka kepada Allah dalam hal tersebut. Dan hal tersebut tidak berarti bahwa dengan perbuatan itu seseorang dapat dikategorikan sebagai kaum jahiliyah dalam kekufuran mereka kepada Allah. Dan diriwayatkan, bahwa Rasulullah mengetahui hal tersebut terjadi kepada diri Bilal. Oleh karena itu, beliau berkata kepada Abu Dzar, aku tak ingin ada dalam dadamu masih tersisa sesuatu kesombongan kaum jahiliyah. Maka Abu Dzar langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan kemudian meletakkan pipinya ke tanah seraya berkata, demi Allah, aku tidak akan mengangkat pipiku darinya sehingga Bilal menginjak kap kedua kakinya ke pipiku, dan Bilal pun menginjakkan kedua kaki ke pipi Abu Dzar.
Imam An-Nawawi menyebutkan, melalui hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa binatang itu harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuannya. Dan di dalam hadis tersebut juga terdapat larangan untuk membanggakan diri atas seorang muslim meskipun kepada seorang budak. Selain itu, hadis tersebut juga mencakup perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. أخير الكلام والله أعلم بصواب.